Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu ketiga ini masih diberikan kuat dan sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas penjagaanmu, pemeliharaanmu dalam hidup kami, sehingga kami ada sampai hari ini. Begitu baiknya Engkau Bapa. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa. Haleluya, amin. Pada kesempatan ini sebuah firman yang terambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 36 yang berbunyi demikian. Dan ketika Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat kudus bersamanya, pada waktu itu Dia akan duduk di atas tahta kemuliaannya, dan segala bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Dia akan memisahkan mereka satu dari yang lain, sebagaimana seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Dan sesungguhnya Dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, tetapi kambing-kambing di sebelah kiri. Kemudian Raja akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang berbakti kepada Bapakku, warisilah kerajaan yang telah disediakan untukmu sejak permulaan dunia, sebab aku lapar dan kamu memberi makan kepadaku. Aku haus dan kamu memberiku minum. Aku seorang asing dan kamu menyambutku. Telanjang dan kamu memakaikan aku pakaian. Aku sakit dan kamu melawat aku. Aku di dalam penjara dan kamu berkunjung kepadaku." Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, ini satu contoh yang jelas yang perlu kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Dan hari ini saya berikan temanya hidup dalam kebaikan Yesua. Sekali lagi, hidup dalam kebaikan Yesua. Betapa baiknya Yahweh itu, karena Yahweh itu berubah jadi manusia, itulah Yesus HaMasiah. Dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia dan juga menguduskannya, membenarkannya, dan menjamin keselamatan bagi manusia. Dan kita ketahui bahwa kebaikan daripada Yahweh itu ditunjukkan ketika manusia tidak bisa melakukan hukum Taurat, maka Dia datang sendiri ke dunia ini agar manusia berdosa itu ditebus melalui tubuh dan darahnya. Kebaikan itu artinya tindakan yang nyata yang di dalam hidup untuk kita lakukan, baik terhadap Bapa di surga, juga terhadap sesama kita, dengan tidak membeda-bedakan suku, golongan, agama, atau tingkat ekonomi apapun. Selalu mempunyai hati yang ingin menolong dan memperhatikan orang lain. Nah, orang yang sudah hidup di dalam Yesua HaMasiah, otomatis dia memiliki sifat kebaikan di dalam hatinya. Sebab kehadiran iblis di dalam diri manusia membuat manusia jahat, baik terhadap Yahweh maupun terhadap sesamanya. Tetapi ketika Yesua HaMasiah hadir dalam diri kita, maka kebaikan Yesua itu akan mengerjakan dalam diri kita, sifatnya itu bekerja dalam diri kita. Dan kita tahu bahwa kebaikan itu adalah juga buah Roh Kudus yang keenam, yaitu kebaikan. Dan kita tahu bahwa ditegaskan tadi, orang yang sudah hidup dalam Yesua HaMasiah otomatis memiliki sifat kebaikan, baik terhadap Bapa di surga, terhadap sesamanya. Di dalam pembacaan tadi, ketika aku lapar, kau memberi aku makan. Ketika haus, kasih minum. Telanjang, kasih baju. Sakit, dirawat. Dan di penjara, melawat. Ini satu tindakan yang nyata, bukan hanya berteori.
Dan ada orang melakukan kebaikan dengan harapan dengan saya berbuat baik, saya masuk surga. Kalau dalam ajaran Alkitab, kita berbuat baik bukan supaya masuk surga, karena kita sudah dijamin masuk surga, makanya kita sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Bapa di surga, kita melakukan yaitu kebaikan, baik terhadap Yahweh, terhadap sesama manusia. Nah, ada beberapa contoh-contoh yang melakukan kebaikan, sifatnya kebaikan, yaitu Ayub. Ayub ketika dia hilang harta, hilang anak, mati anaknya, dan juga jatuh sakit, dia juga dihina oleh sahabat-sahabatnya. Ayub tetap bersyukur dan juga mengampuni sahabat-sahabatnya sekalipun Ayub sudah dipersalahkan. Itu nanti bisa dilihat dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat 10. Ketika dia sakit juga, dalam Ayub pasal 2 ayat 9-10, Ayub berkata kepada istrinya, masakan kita mau menerima yang baik saja, kita juga harus mau menerima yang tidak baik. Sikap Ayub selalu baik terhadap Yahweh, juga kepada sesamanya, karena kehadiran Yahweh dalam diri Ayub membuat dia hatinya berbeda, yaitu memiliki sifat kebaikan. Yang kedua, contoh yang melakukan kebaikan adalah Maria Magdalena. Dia meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Itu di dalam Yohanes pasal 12 ayat 1-3. Orang berkata minyak itu mahal, tetapi kita perhatikan Maria Magdalena ini dia menerima kebaikan dari Tuhan Yesus. Di dalam Lukas pasal 8 ayat 2, bagaimana dari tubuhnya pernah dikeluarkan 7 setan. Jadi ya, di dalam Lukas 8 ayat 2, juga beberapa wanita yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan kelemahan-kelemahan, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang daripadanya telah keluar 7 setan. Nah, Maria sudah menerima kebaikan daripada Tuhan Yesus, maka juga dia melakukan kebaikan Tuhan Yesus. Minyak narwastu yang mahal dia lakukan, yaitu meminyaki kaki Yesus dengan minyak itu. Setelah itu dilap dengan rambutnya. Bagi seorang wanita, rambut itu sebagai mahkota, tapi dia taruh mahkotanya di kaki Tuhan Yesus. Itu sikap kebaikan yang nyata. Harusnya kita juga kalau sudah menerima sesuatu, jaminan keselamatan, penebusan dosa, kita melakukan kebaikan kepada Yahweh itu, kepada Tuhan Yesus, dengan memuji-muji Dia setiap hari. Jangan memuji-muji orang yang memberikan uang kepadamu atau yang menolong kau, padahal Yahweh menebus dosamu, engkau tidak puji-puji Dia. Jadi mari kita puji, sanjung Dia yang telah menebus kita. Yang berikutnya, siapa lagi yang melakukan kebaikan? Yaitu Sakeus, kepala pemungut cukai. Setelah dia bertemu Tuhan Yesus, itu di dalam Lukas pasal 19 ayat 6-8, dia berkata, dia mengundang Tuhan Yesus makan di rumahnya. Dia sangat senang menyambut kedatangan Tuhan Yesus di dalam rumahnya. Dan setelah itu dia berkata, ya Tuhan, aku akan memberi setengah dari hartaku kepada orang-orang miskin. Dan kalau ada yang pernah aku tipu, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Ini hal yang luar biasa. Pertemuan Sakeus dengan Tuhan Yesus mengubah sikap hidupnya dari yang egois, mementingkan diri sendiri, peduli kepada orang miskin, dan juga mau menyelesaikan kalau ada masalah dengan orang lain. Jadi ini satu pelajaran penting bagi kita, supaya kita melihat contoh-contoh orang yang melakukan kebaikan. Nah, yang sekarang, apa untungnya kita melakukan perbuatan kebaikan?
Yang pertama-tama, kita pasti dapat anugerah dari Yahweh itu. Di dalam Mazmur pasal 84 ayat 12 dikatakan demikian, sebab Yahweh Elohim adalah matahari dan perisai. Yahweh akan memberikan anugerah dan kemuliaan, Dia tidak akan menahan kebaikan bagi orang-orang yang berjalan dalam ketulusan. Jadi kalau kita menerima kebaikan daripada Yahweh, maka Yahweh juga memberikan yaitu anugerah bagi kita, dan Yahweh juga memberikan pertolongan bagi kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat 2-4 yang dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang memperhatikan orang miskin, Yahweh akan melepaskan dia pada waktu kesukaran, Yahweh akan melindungi dia dan memelihara hidupnya, dia akan diberkati di atas bumi dan engkau tidak akan menyerahkan kepada musuh-musuhnya, Yahweh akan menopangnya ketika dia sakit di ranjangnya, engkau menyembuhkannya dari segala penyakitnya di tempat tidurnya. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, kita perhatikan di sini ada kebaikan Yahweh yang luar biasa, anugerah yang besar dari Yahweh itu kepada kita kalau kita melakukan kebaikan, baik terhadap Yahweh maupun terhadap sesama kita. Untung yang kedua, kalau kita melakukan kebaikan, kita pasti dijamin masuk dalam kerajaan surga. Dikatakan tadi dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-32-34 ditekankan, dan segala bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan memisahkan mereka satu dengan yang lain sebagaimana seorang gembala memisahkan domba-domba, dan sesungguhnya dia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, tetapi kambing-kambing di sebelah kirinya. Kita perhatikan di sini, orang yang melakukan kebaikan ditempatkan di sebelah kanan daripada Bapa itu. Artinya masuk di dalam kerajaan surga. Orang jahat nggak mungkin masuk surga, karena orang jahat itu adalah pekerjaan iblis, dan iblis nggak ada tempatnya di surga tapi di neraka. Orang-orang yang melakukan kebaikan pasti tempatnya di surga. Kenapa kita melakukan kebaikan? Karena Tuhan Yesus sudah mengubah hati kita, pikiran kita, roh kita, selalu melakukan yang benar sesuai dengan kehendak Bapa. Untung yang berikutnya, kalau kita melakukan kebaikan, kita sudah hidup di dalam terang. Ya, kita sudah hidup dalam terang, yaitu firman Yahweh di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-27-30 yang berbunyi demikian. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan 30. Namun aku berkata kepadamu yang sedang mendengarkan, kasihilah musuh-musuhmu, berbuat baiklah terhadap mereka yang membenci kamu, berkatilah orang-orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi mereka yang menghina kamu, kepada mereka yang menamparmu pada satu pipi, tawarkanlah juga yang lain. Dan terhadap orang yang mengambil jubah daripadamu juga pakaian, kamu tidak boleh menghalanginya. Dan kepada setiap orang yang meminta kamu, berikanlah, dan jangan meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Ini kita lihat, kejahatan dibalaskan dengan kebaikan. Itu tandanya kita sudah hidup di dalam terang, hidup dalam Yeshua HaMashiach. Maka kalau kita sudah hidup dalam Yeshua HaMashiach, lakukanlah kebaikan bukan hanya kepada orang yang baik dengan kita, tetapi kita melakukan kepada yang merugikan kita juga kita harus melakukan yang baik. Paling tidak melalui doa, ya,
Kita memberikan semangat kepada orang-orang yang merugikan kita. Itu buktinya bahwa Yeshua HaMashiach sudah hidup dalam diri kita, sudah diubahkan pola pikir kita, roh kita selalu melakukan kebaikan kepada setiap orang. Yang berikutnya kita tahu di dalam keuntungan kita untuk melakukan kebaikan, kita sudah menang atas kejahatan. Di dalam Roma 12 ayat 21, janganlah dikalahkan oleh yang jahat, tetapi kalahkanlah yang jahat dengan yang baik. Ini luar biasa. Kalau ada Yeshua HaMashiach dalam hidup kita, kita sudah menang atas kejahatan. Sekalipun kalau kita ingat kisah Yusuf, bagaimana saudara-saudaranya membuang dia ke sumur dan juga menjualnya, gara-gara itu dia dijadikan jadi pembantu rumah tangga, sudah kerja baik-baik, dituduh berzina dengan istri Potifar, dimasukkan ke penjara bawah tanah. Tapi setelah Yusuf berhasil di Mesir, maka dia memimpin ekonomi di Mesir. Saudara-saudaranya datang beli makanan ke Mesir, dan Yusuf memberikannya, akulah Yusuf yang kamu jual. Tapi jangan sedih, kau mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Yahweh merencanakan yang baik kepadaku. Tinggallah di sini, kusediakan engkau makan dan tempat tinggal. Kejahatan dibalaskan dengan kebaikan. Maka dikatakan tadi, jangan dikalahkan oleh yang jahat, tetapi kalahkanlah yang jahat dengan kebaikan. Berikutnya, kita pasti menuai kebaikan. Di dalam Galatia pasal yang ke-6, ayat 9-10 yang dikatakan demikian, dan kita tidak boleh patah semangat manakala berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya sendiri, jika tidak dilelahkan. Oleh karena itu kemudian, selama kita masih mempunyai kesempatan, kita dapat mengerjakan yang baik kepada semua orang dan terutama kepada mereka yang sekeluarga dalam iman. Di sini ditegaskan bahwa untungnya kalau kita melakukan kebaikan, kita pasti menuai kebaikan. Saya ambil ilustrasi yang sederhana. Kalau kita menanam padi, pasti yang tumbuh adalah padi. Tidak mungkin jagung yang tumbuh karena bibitnya adalah padi. Kalau kita menabur kebaikan kepada orang, pasti kita juga menuai kebaikan. Bukan dari orang itu, bisa saja dari tempat yang lain yang berikan. Maka selama masih ada kesempatan, dikatakan kerjakanlah yang baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara seiman. Bertolong-tolongan melalui doa, melalui kita ada berkat, kita berbagi dengan orang lain. Itu tandanya Yeshua HaMashiach sudah hidup dalam diri kita. Dan satu bukti kalau Yeshua sudah hidup dalam diri kita, kita melakukan kebaikan kepada setiap orang. Yang berikutnya, untungnya kita kalau hidup dalam kebaikan, kita sudah hidup dalam Yahweh dan juga pasti bertemu dengan Yahweh. Di dalam 3 Yohanes ayat 11b yang berbunyi demikian, siapa yang melakukan kebaikan, dia berasal dari Elohim. Tetapi siapa yang melakukan kejahatan, dia tidak melihat Elohim. Betapa besar untung kita kalau kita melakukan kebaikan kepada Yahweh, kepada Elohim. Tentunya kebaikan kepada Yahweh, kita doa tiap hari, baca firman tiap hari, lakukan firman Yahweh. Dan kepada sesama kita menolong sesama kita, pekerjaan kita lakukan dengan baik, itu pun melakukan kebaikan. Maka kita pasti bertemu dengan Elohim, artinya kita pasti masuk surga.
lakukanlah kebaikan kepada Bapa di surga, kepada sesamamu, tanpa melihat latar belakangnya, suku agamanya, budayanya, sebab Yahweh sudah menerima engkau apa adanya. Dia baik kepadamu, memberikan hidup kita sampai hari ini, maka lakukan yang baik itu. Engkau satu bukti engkau sudah diselamatkan oleh Yahweh. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu ini. Kami sangat bersyukur Engkau begitu baik, sangat baik kepada hidup kami, telah menebus kami, menjamin keselamatan kami, dan memberikan Roh Kudus sebagai penolong bagi kami. Dan Engkau selalu menjagai kami siang dan malam, karena Engkau adalah Immanuel bagi kami. Kami bersyukur di mana Engkau berikan kesempatan bagi kami hidup sampai hari ini, supaya kami tetap memuji, menyembah Engkau, melayani sesama kami sebagaimana Engkau melayani kami. Terima kasih, berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya tetap hidup dalam kebaikan Yahweh sebagai bukti bahwa kami sudah diselamatkan. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, supaya tetap aman. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, persatukan semua. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.